Kembali lagi belajar bersama saya. Kemarin kita sudah membahas mengenai jaringan tumbuhan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai jaringan hewan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, jaringan merupakan sekumpulan sel-sel yang memiliki susunan, struktur, serta fungsi yang sama. Mereka berkumpul menjadi satu dan membentuk suatu jaringan. Jaringan-jaringan tersebut dapat berkumpul dan menjadi suatu organ pada tubuh hewan. Nah, kira-kira apa aja sih jaringan yang ada pada tubuh hewan? Yang pertama ada jaringan epitel. Yang kedua ada jaringan penyokong. Yang ketiga ada jaringan otot. Dan yang keempat ada jaringan syaraf. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini merupakan jaringan pelapis permukaan tubuh atau permukaan organ pada tubuh hewan. Jaringan epitel ini tidak hanya melapisi permukaan luar tubuh hewan saja, namun juga melapisi permukaan organ dalam pada hewan. Jaringan epitel tidak memiliki saraf ataupun pembuluh darah. Dia berfungsi sebagai proteksi, difusi, absorpsi, ekskresi, dan juga sekresi. Jaringan epitel ini terdapat 3 bentuk. Yang pertama, ada jaringan epitel pipih. Yang kedua, ada jaringan epitel kubus. Dan yang ketiga, terdapat jaringan epitel silindris. Mari kita bahas satu persatu. Mari kita bahas mengenai epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis ini hanya memiliki satu lapisan epitel saja. Nah, biasanya epitel pipih selapis ini terdapat pada dinding alveolus paru-paru, glomerulus, dinding dalam kapiler darah, dan juga pembuluh limfa. Epitel pipih selapis ini berfungsi untuk melakukan proses difusi dan juga filtrasi. Contohnya, pada alveolus paru-paru. Pada alveolus paru-paru terjadi mekanisme proses difusi antara CO2 dengan O2. Nah, epitel pipih selapis ini berperan sebagai proses difusi. Sedangkan pada glomerulus, epitel pipih selapis ini berfungsi untuk melakukan proses filtrasi, untuk filter atau menyaring zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Yang kedua, kita akan membahas mengenai epitel pipih berlapis. Seperti yang kita lihat pada gambar, epitel ini memiliki beberapa lapisan. Jadi dia tidak hanya memiliki satu lapisan saja, tetapi epitel ini memiliki beberapa lapis. Tapi nggak sampai ratusan ya. Nah, epitel ini terdapat di epidermis kulit, rongga mulut, hidung, esofagus, vagina, dan juga uretra. Epitel pipih berlapis ini berfungsi sebagai proteksi atau pelindung. Nah, epitel ini karena dia berlapis-lapis, dia itu berfungsi sebagai pelindung sehingga organ-organ yang ada di bawah epitel pipih berlapis ini tidak mudah rusak seperti itu. Jadi bisa berganti terus-menerus. Misalnya pada epidermis kulit. Nah, pada epidermis kulit itu ketika terdapat goresan atau misalnya harus berganti kulit. Nah, nanti dia bisa berganti itu. Juga kita akan membahas mengenai epitel kubus selapis. Bisa kita lihat pada gambar. Epitel kubus selapis ini memiliki bentuk yang lebih kotak atau kubus. Nah, biasanya epitel kubus selapis ini terdapat di permukaan lensa mata, kemudian retina, kelenjar ludah, ovarium, atau tubulus renalis. Nah, epitel kubus selapis ini berfungsi untuk sekresi, proteksi, dan juga absorpsi. Selanjutnya ada epitel kubus berlapis. Nah, bisa kita lihat pada gambar, epitel kubus berlapis ini memiliki sel kubus yang berlapis-lapis. Jadi lapisannya itu sangat banyak seperti batu bata yang ditumbuk. Nah, epitel kubus berlapis ini biasanya terdapat di kelenjar keringat, kemudian kelenjar minyak, ovarium dalam masa pertumbuhan, dan juga pada buah zakar. Nah, epitel kubus berlapis ini berperan dalam proses sekresi, ekskresi, dan juga sebagai proteksi.
Misalnya pada kelenjar keringat dan juga kelenjar minyak. Epitel kubus berlapis ini berfungsi atau berperan untuk proses sekresi. Nah, untuk menyekresikan keringat maupun minyak. Pada ovarium dan juga pada buah zakar, epitel kubus berlapis ini berfungsi sebagai pelindung atau proteksi. Kita akan membahas mengenai epitel silindris lapis. Nah, epitel silindris lapis ini memiliki bentuk seperti silinder, lebih panjang atau lebih lonjong daripada epitel kubus seperti itu. Nah, epitel silindris lapis ini biasanya terdapat pada dinding dalam lambung, kemudian pada dinding usus, kantung empedu, dan juga rahim. Epitel ini berfungsi untuk absorpsi. Misalnya pada lambung dan juga usus dia berperan sebagai absorpsi. Sedangkan pada kantung empedu itu berfungsi sebagai ekskresi. Dan pada rahim, epitel silindris lapis ini berfungsi sebagai alat proteksi. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis. Epitel silindris berlapis ini tidak hanya memiliki lapisan silindris saja, tetapi pada bagian bawah epitel silindris berlapis ini lebih berbentuk ke epitel kubus seperti itu. Jadi dia bentuknya lebih kecil daripada epitel silindris. Nah, dia ini berada pada lapisan konjungtiva atau lapisan-lapisan tubuh yang selalu basah. Misalnya pada dinding dalam kelopak mata, kemudian pada faring, laring, uretra, dan juga kelenjar susu. Nah, epitel silindris berlapis ini berfungsi dalam proses sekresi. Misalnya pada kelopak mata, dinding dalam kelopak mata, dia mensekresikan air mata seperti itu. Kemudian pada kelenjar susu, dia juga mensekresikan air susu ibu. Selain itu, pada faring, laring, dan juga uretra, epitel silindris berlapis ini berfungsi sebagai proteksi seperti itu. Jadi dia untuk melindungi organ-organ faring, laring, dan juga uretra. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai epitel silindris berlapis semu bersilia. Wah, namanya panjang banget ya. Kenapa sih kok bisa dinamain sepanjang itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Jadi, epitel ini kalau kita lihat pada gambar memiliki bentuk seperti epitel silindris dan juga terlihat seperti berlapis-lapis ya. Padahal epitel ini hanya memiliki satu lapisan saja, tetapi letak sel-selnya tidak beraturan sehingga epitel ini dinamakan silindris berlapis semu. Nah, epitel ini juga dilengkapi dengan silia. Maka epitel ini disebut dengan epitel silindris berlapis semu bersilia. Seperti itu. Nah, epitel ini terdapat di saluran trakea, bronkus, dan juga dinding dalam saluran ovidak. Epitel ini berfungsi sebagai sekresi lendir. Misalnya pada saluran trakea, ketika kita berada pada lingkungan yang berdebu, kemudian debu itu masuk ke dalam trakea, maka epitel ini berfungsi untuk menangkap kotoran tersebut dan juga mengeluarkannya. Seperti itu. Pada ovidak, pada saluran ovidak, epitel ini berfungsi untuk menggerakkan ovum dari ovarium menuju ke uterus. Dan yang terakhir ada epitel transisional. Nah, epitel transisional ini memiliki bentuk yang beragam. Jadi bentuknya itu tidak tetap. Kadang-kadang bisa jadi kubus, kadang-kadang menjadi silindris, kadang-kadang juga bisa menjadi epitel pipih. Nah, maka dari itu epitel ini dikatakan sebagai epitel transisional. Epitel ini terdapat di kantung kemih dan juga ureter serta pelvis ginjal. Nah, kenapa sih epitel ini tuh bisa berubah-berubah bentuknya? Karena dia berfungsi untuk menahan regangan dan juga tekanan. Misalnya pada kantung kemih, ketika kantung kemih kita penuh, maka epitel transisional ini dia akan lebih menipis seperti itu. Sedangkan ketika kantung kemih kita
kosong, maka dia akan menjadi lebih tebal, membentuk seperti epitel kubus, bahkan seperti epitel silindris. Nah, itu dia penjelasan mengenai jaringan epitel. Yang kedua, kita akan membahas mengenai jaringan penyokong. Mari kita bahas lebih lanjut. Jaringan ikat atau jaringan penyokong atau yang biasa juga disebut jaringan penunjang. Jaringan ini berfungsi untuk mengikat, menyokong, atau menunjang jaringan lainnya. Dia tersusun atas sel-sel yang tersebar di antara matriks ekstraseluler. Matriks tersebut bisa berupa cairan, benda kenyal seperti agar atau padatan. Nah, jaringan ikat ini memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama ada jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, jaringan ikat darah, jaringan adiposa, jaringan tulang sejati, dan jaringan tulang rawan. Mari kita bahas satu persatu. Mari kita bahas jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini tersusun atas serabut atau serat yang lebih banyak daripada sel-selnya, sehingga jaringan ini memiliki tekstur yang padat seperti itu. Nah, serabut penyusunnya ini adalah serat kolagen yang bersifatnya itu padat atau kompak begitu. Nah, jaringan ikat padat ini terdapat pada tendon, pengikat antara otot dengan tulang. Jadi perekatnya itu adalah tendon. Ini merupakan jaringan ikat. Nah, kemudian yang kedua, jaringan ikat padat ini terdapat pada ligamen. Ligamen ini sebagai pengikat tulang dengan tulang. Jadi antar tulang itu terdapat seperti sambungan atau pengikatnya. Nah, jaringan ini merupakan jaringan ikat padat. Jadi bentuknya itu kompak. Yang kedua adalah jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar ini tersusun atas sel-sel, kemudian ada serabut kolagen dan juga serabut elastis. Nah, bedanya apa sih dari jaringan ikat padat? Jaringan ikat longgar ini sel-selnya itu lebih banyak daripada serabutnya, sehingga sifatnya ini lebih lentur atau elastis daripada jaringan ikat padat. Kalau jaringan ikat padat itu memiliki bentuk yang lebih kompak, tetapi pada jaringan ikat longgar itu bersifat lebih lentur dan juga elastis. Nah, jaringan ikat longgar ini biasanya terdapat pada mesenterium atau selaput pembungkus organ di dalam perut. Jadi untuk memisahkan antara organ-organ dalam itu biasanya ada yang namanya selaput pembungkusnya, seperti itu. Kemudian ada juga pada pembungkus pembuluh darah dan juga pembungkus saraf seperti itu. Itu merupakan jaringan ikat longgar. Jadi dia bentuknya tipis, kemudian elastis seperti itu. Kalau ikat longgarnya ada jaringan adiposa. Jaringan adiposa atau yang biasa kita sebut dengan jaringan lemak, ini tersusun atas sel-sel lemak yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, kemudian menjaga suhu tubuh, dan juga sebagai bantalan pelindung organ. Nah, pada jumlah yang wajar, jaringan lemak ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita untuk sebagai pelindung organ-organ dalam tubuh kita, kemudian untuk melapisi organ-organ dalam, kemudian untuk menyimpan cadangan makanan, serta menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Tetapi ketika jumlahnya ini terlalu besar atau terlalu banyak, maka hal tersebut dapat menjadi masalah di dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi sebenarnya jaringan lemak ini sangat dibutuhkan, tetapi pada jumlah yang wajar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan darah. Nah, jaringan darah ini biasanya kalau kita lihat berupa cairan berwarna merah yang keluar dari tubuh kita, seperti itu. Nah, jaringan darah ini ketika diperlakukan dengan perlakuan yang khusus, maka dia akan terpisah, akan menjadi 2 lapisan atau 3 lapisan. Nah, lapisan yang pertama yang berwarna kuning itu merupakan plasma. Itu merupakan komposisi darah yang pertama, yaitu plasma. Plasma darah ini terdiri dari air, garam, ion, protein, nutrisi, dan juga sisa-sisa metabolisme. Selanjutnya ada juga penyusun darah lainnya, yaitu ada leukosit atau sel darah putih, serta
keping darah atau biasa juga disebut dengan trombosit. Nah, endapan yang paling bawah yang berwarna merah itu merupakan sel darah merah atau disebut juga dengan eritrosit. Nah, mengenai jaringan darah ini nanti kita akan bahas lebih lanjut pada sistem sirkulasi. Nah, jaringan darah ini berfungsi untuk mengangkut nutrisi dan juga oksigen di dalam tubuh kita. Selain itu, sel darah putih atau leukosit itu berfungsi untuk melawan virus, bakteri, atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, untuk penjelasan jaringan darah akan dibahas lebih lanjut pada bab sistem sirkulasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan tulang sejati atau tulang keras. Nah, jaringan tulang sejati atau tulang keras ini biasanya berfungsi sebagai alat gerak, tapi sebagai alat gerak pasif, bukan sebagai alat gerak aktif. Nah, jaringan tulang sejati ini juga memiliki fungsi untuk melindungi organ-organ dalam dan juga untuk menegakkan tubuh. Kemudian jaringan tulang sejati ini tersusun secara konsentris, jadi dia itu seperti berlapis-lapis begitu. Dan di tengahnya itu merupakan pusat dari jaringan tulang sejati yang bernama saluran Havers. Di dalam saluran Havers itu terdapat pembuluh darah dan juga saraf-saraf. Jaringan tulang sejati ini tersusun atas serat kolagen, kemudian kalsium, fosfat, magnesium, sehingga sifatnya ini keras dan juga padat. Nah, untuk menjaga jaringan tulang sejati kita agar tetap sehat, maka kita sangat memerlukan asupan-asupan yang memiliki kandungan kolagen, kemudian kalsium dan juga fosfat, serta magnesium. Selanjutnya ada jaringan tulang rawan atau biasa juga disebut dengan kartilago. Nah, kartilago ini terdiri dari sel-sel kondrosit yang memiliki banyak serat kolagen dan juga matriks yang tersusun atas kondroitin sulfat. Nah, tulang rawan ini memiliki 3 macam. Yang pertama ada tulang rawan hialin, yang kedua elastis dan juga fibrosa. Nah, bisa kita lihat ya tabel di papan ini, perbedaan antara tulang rawan hialin, elastis dan juga fibrosa. Pada tulang hialin itu dia memiliki warna yang lebih putih, biru ke transparan. Kemudian serat dominannya yaitu serat elastik. Kemudian elastisitasnya tinggi dan juga letaknya itu terdapat pada sendi, saluran pernafasan dan juga ujung tulang rusuk. Kemudian untuk tulang rawan elastis itu biasanya berwarna lebih kekuningan. Sifatnya ini juga elastisnya tinggi seperti itu. Biasanya terdapat pada telinga, laring, dan juga epiglotis. Pada tulang rawan fibrosa, dia berwarna gelap keruh dan juga mengandung serat kolagen yang lebih banyak. Sehingga elastisitasnya ini rendah, cenderung bersifat kompak, tapi tidak sekompak tulang padat. Nah, tulang rawan fibrosa itu terdapat di antara tulang belakang. Itu penjelasan mengenai tulang rawan. Setelah membahas mengenai jaringan penyokong, kita akan membahas tentang jaringan otot. Kira-kira apa aja ya jaringan otot itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jaringan otot merupakan jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Nah, jaringan otot ini melekat pada rangka tubuh. Untuk pelekatnya yaitu adalah tendon. Ada jaringan ikat padat ya, tadi ada tendon. Nah, kemudian jaringan otot ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, dan yang ketiga ada otot jantung. Sifat otot-otot ini memiliki perbedaan. Misalnya pada tabel berikut ini. Untuk otot polos, dia memiliki bentuk
seperti gelendong. Kemudian dia bersifat tidak sadar, bekerjanya tidak sadar. Dan juga terletaknya biasanya itu pada organ-organ dalam. Nah, coba bayangkan misalnya kalau dia bergerak secara sadar. Kalau kita lagi pingsan atau kita lagi tidur, maka usus kita, kemudian lambung kita tidak akan bekerja. Nah, yang kedua ada otot lurik. Otot lurik ini bentuknya lebih panjang dan juga lurik-lurik seperti itu. Jadi ada garis gelap dan juga terangnya. Otot lurik ini bekerja secara sadar. Nah, sadar tuh maksudnya gimana sih? Sadar itu ya kita menggerakkan otot tersebut secara sadar. Jadi ketika kita pengen mager, nggak pengen ngapa-ngapain nih, ya udah ototnya nggak bekerja. Tapi ketika kita ingin berlari, ingin mengambil sesuatu, ingin menari atau menggambar, otot itu baru bergerak sesuai perintah yang diberikan oleh otak kita. Nah, yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung ini terletak pada jantung pastinya. Bentuknya itu dia bercabang, hampir menyerupai gelendong dan juga dia seperti otot rangka, dia ada gelap terangnya seperti itu. Nah, otot jantung ini bergerak secara tidak sadar. Jadi artinya dia akan terus-menerus bergerak meskipun kita sedang tidur atau sedang pingsan atau sadarkan diri. Otot jantung ini tetap bekerja. Coba bayangkan kalau misalnya otot jantung itu bekerja secara sadar. Kalau kita lagi mager, aduh capek nih, nggak pengen lah menggerakkan jantung. Lah berhentilah itu jantungnya. Nah, maka dari itu, jadi sifat si otot jantung ini dia bergerak secara tidak sadar tanpa harus ada perintah dari otak kita. Itu dia pembahasan mengenai jaringan otot. Nah, selanjutnya kita membahas jaringan yang terakhir. Apa tuh ya? Ya, betul. Itu adalah jaringan syaraf. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai jaringan syaraf. Jaringan syaraf ini dia tersusun atas sel-sel syaraf. Satu sel syaraf itu disebut dengan neuron. Fungsi dari jaringan syaraf ini untuk menghantarkan rangsang dari reseptor, kemudian menyampaikan ke saraf pusat, lalu mengantarkan respon menuju ke efektor. Nah, untuk reseptor sendiri itu biasanya merupakan indera, alat indera. Kemudian untuk efektor itu biasanya adalah otot. Nah, contohnya gimana nih proses saraf ini bekerja? Misalnya ketika tangan kita terkena air panas. Nah, pada tangan, kulit telapak tangan itu terdapat indera peraba. Nah, pada indera peraba itu terdapat sel-sel syaraf. Sel-sel syaraf itu akan meneruskan informasi tentang terkena air panas itu ke otak. Jadi, kemudian setelah diproses informasinya ke syaraf pusat, lalu otak atau saraf pusat ini akan memberikan respon, mengantarkan respon nih dari saraf pusat menuju ke efektor. Harus gimana nih si tangan ini kalau habis kena air panas? Maka dia harus akan cepat-cepat menarik tangannya dan juga membasuh tangannya dengan air dingin seperti itu. Jadi si syaraf ini dia berfungsi untuk menghantarkan rangsang dan juga untuk memproses informasi serta memberikan respon.